Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan 10 orang anggota DPRD Kabupaten Muara Enim karena diduga menerima uang 50 juta sampai 500 juta. Lembaga anti rasuah itu menduga uang itu digunakan untuk pencalonan dalam pemilihan legislatif. Menyikapi tersebut, pengamat politik dari Forum Demokrasi Sriwijaya, Bagindo Togar mengungkapkan jika adanya tersangka baru tersebut sudah diduga selama ini dan hanya menunggu waktu saja. Dengan adanya penetapan tersangka para wakil rakyat tersebut, jelas menjadi hal yang memalukan sekaligus memprihatinkan, di mana berkolaborasi bersama pihak eksekutif melakukan praktek koruptif di Pemkab Muara Enim. Bagindo menyarankan kepada KPUD dan Parpol bernaung para legislator yang jadi tersangka agar segera melakukan persiapan juga langkah cepat pengganti mereka, agar operasional pemerintahan sirkulasi manajemennya kembali normal. Sederhananya, dilanjutkan Bagindo, lawan upaya sikap mendikte kepala daerah dengan mengedepankan wibawa dan marwah sebagai anggota legislatif yang syarat akan amanah warga. Selain itu, untuk mengutamakan menjalankan tugas pokok yakni optimalisasi fungsi legislasi, pengawasan dan penyusunan anggaran. Kedua ini, lembaga terhormat ini setara menurut undang-undang. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 10 orang anggota DPRD Kabupaten Muara Enim karena diduga menerima uang 50 juta sampai 500 juta. Lembaga anti rasuah itu menduga uang itu digunakan untuk pencalonan dalam pemilihan legislatif. Uang-uang tersebut diduga digunakan oleh para tersangka untuk kepentingan mengikuti pemilihan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim saat itu, ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan Kamis 30 September 2021. Alex mengatakan mereka semua merupakan anggota DPRD Muara Enim aktif. Denny Sumargo mengumumkan jika sang mantan manajer berinisial DA melakukan penipuan. Tak hanya dirinya, Denny Sumargo juga menyebut ada lagi talent yang diduga ditipu oleh mantan manajernya itu. Pria yang akrab disapa Densu itu mengatakan bahwa mantan manajernya diduga menyalahgunakan nama Densu Manajemen. Denny mengatakan bahwa dalam perjalanan ia membangun manajemennya itu. Dirinya mengangkat DA selaku mantan manajer untuk membantu mengelola manajemennya. Dilansir tribunnews.com, Denny Sumargo mengaku mengalami kerugian hingga 739 juta atas dugaan tindakan penggelapan dan penipuan yang dilakukan DA. Densu juga sudah melaporkan kejadian itu di Polda Metro Jaya karena somasi yang dilayangkan pihak Densu tak ditanggapi. Denny Sumargo sedang tersakiti. Ia merasa dikhianati oleh mantan manajernya yang sudah 10 tahun bekerja dengannya. Denny yang sudah mempercayakan keuangan dan pekerjaannya itu harus menelan pil pahit karena mantan manajernya itu membuatnya merugi. Atas tindakan tersebut, Denny diketahui merugi hingga 739 juta. Sekiranya ada puluhan produk dari beberapa brand yang uangnya tak disampaikan oleh DA. Kuasa hukum Denny, Muhammad Anwar, membeberkan bahwa apa yang diterima mantan manajer Denny yang berinisial DA tidak dibayarkan sepenuhnya. Atas dugaan tindakan penipuan dan penggelapan yang dilakukan mantan manajernya, Denny harus merugi sebesar 739 juta. Kejadian tersebut mulai terendus Denny ketika istrinya, Olivia Alan, menaruh curiga pada sebuah brand yang disebut belum membayar uang kerjasama namun sudah memberikan pekerjaan lain. Kecurigaan Olivia benar adanya, karena ketika dicek ke pihak brand, uang dibayarkan ke rekening langsung mantan manajernya. Atas tindakan tersebut, Denny pun sudah melaporkan mantan manajernya ke Polda Metro Jaya. Ada yang berbeda pada seragam yang dikenakan oleh Satuan Pengaman atau biasa dikenal Satpam saat ini. Seragam mereka kini berwarna coklat muda untuk baju atasan dan coklat tua untuk baju bawahan, disertai tanda kepangkatan yang terbuat dari kain dan logam dan dipasang di pundak kanan dan kiri, mirip dengan seragam petugas kepolisian. Namun demikian, kebijakan seragam baru ini telah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.
Alasan seragam Satpam mirip polisi sesuai dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa, seragam terbaru Satpam baik pria maupun wanita yaitu mengenakan baju atasan coklat muda dan bawahan coklat tua. Tingkatannya, tanda pangkat pelaksana dengan segitiga 1 buah, pelaksana madya dengan segitiga 2 buah, dan pelaksana utama dengan segitiga 3 buah. Dikutip dari kompas.com 15 September 2021, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri saat itu, yakni Brigjen Pol Awi Setiono menjelaskan alasan perubahan seragam tersebut. Alasan perubahan seragam itu adalah untuk menumbuhkan kebanggaan Satpam terhadap profesi mereka serta menimbulkan pendekatan emosional dengan Polri. Makna seragam Satpam yang baru, dikatakan Awi, warna coklat adalah warna netral yang identik dengan warna-warna elemen bumi seperti tanah, kayu, dan batu. Selain itu, warna coklat juga melambangkan kebersahajaan, kehangatan, kejujuran, dan keagungan. Dengan penerbitan peraturan seragam baru itu, Polri akan menindak oknum yang menyalahgunakan seragam anggota Satpam. Dalam aturan itu juga, jenis seragam Satpam kini bertambah dari 4 menjadi 5 macam. Kelimanya terdiri dari PDH, Pakaian Dinas Lapangan Khusus PDL-SUS, Pakaian Dinas Lapangan 1 PDL-1, Pakaian Sipil Harian PSH, dan Pakaian Sipil Lengkap PSL. Sejak masuk dunia hiburan, sosok Lucinta Luna tampak tak pernah berhenti menjadi sorotan, terutama soal status transgender yang menempel di Lucinta Luna. Awalnya, Lucinta Luna tampak membantah status transgender yang melekat di dirinya. Namun belakangan ini, Lucinta Luna tampak terbuka soal statusnya itu. Ia bahkan blak-blakan menceritakan perjuangannya mencari uang untuk melakukan operasi kelamin. Awalnya, Lucinta Luna tampak membantah status transgender yang melekat di dirinya. Namun belakangan ini, Lucinta Luna tampak terbuka soal statusnya itu. Kini, Lucinta Luna kembali berulah dengan mengaku hamil. Bahkan, bak tak ingin disebut hamil bohongan, Lucinta Luna nekat memamerkan perutnya yang membuncit. Penampakan perut buncit Lucinta Luna tampak diposting di Instagram pribadinya. Di postingan terakhir yang dimilikinya, Lucinta Luna terlihat berpose sambil mengenakan sport bra. Melihat perut Lucinta Luna yang benar membuncit, nyatanya banyak warganet yang tak percaya. Hal itu lantaran Lucinta Luna sendiri memang kerap mengubah penampilannya. Bahkan, dalam kurung waktu hitungan hari, Lucinta Luna bisa berpenampilan layaknya orang yang tidak hamil. Namun sebaliknya, ia juga tiba-tiba berpenampilan dengan perut buncit bak sedang mengandung. Sementara itu, sebelumnya Lucinta Luna justru mengaku kandungannya sedang dipaus. Ia mengaku kehamilannya itu ditunda lantaran sedang sibuk syuting. Kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat mulai menemukan titik terang. Hingga saat ini, sudah 40 hari lebih polisi belum berhasil memecahkannya. Polisi terus mencoba mengungkap pelaku kasus Subang. Kasus Subang adalah peristiwa meninggalnya ibu dan anak Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Tim dari Polda Jabar dan Mabes Polri pun turun tangan untuk membantu mengungkap kasus Subang. Menurut Kapolda Jabar, Irjen Pol Ahmad Doviri, pihaknya terus berupaya mengungkap pelaku kasus meninggalnya ibu dan anak di Subang. Kapolda mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan pendalaman dan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Selain itu, pihaknya juga memperdalam olah tempat kejadian perkara yang dilakukan di daerah Dusun Ciseuti, sehingga pihaknya berharap dengan pendalaman informasi yang dilakukan, kasus pembunuhan sadis tersebut bisa segera terungkap. Rabu, 29 September 2021 kemarin, polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Yoris, 34 tahun, serta Muhammad Ramdanu alias Danu, 21 tahun, menjalani pemeriksaan tambahan di Satreskrim Polres Subang selama kurang lebih 9 jam. Pantauan tribun di lapangan pada Rabu 29 September 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, saksi kunci kasus Subang, Yoris dan Danu, terlihat meninggalkan dari gedung Satreskrim Polres Subang. Yoris terlihat didampingi oleh istrinya dan kepala desa Jalan Caga yang juga masih merupakan saudara dari kedua korban perampasan nyawa tersebut.
Namun, Yoris serta Danu masih belum bisa memberikan keterangan kepada awak media terkait agenda pemanggilan pada kali ini. Seperti diberitakan sebelumnya, Yoris datang bersama Danu pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada agenda pemeriksaan hari Rabu kemarin, pihak kepolisian mengundang beberapa saksi kunci. Saksi kunci tersebut diantaranya Yoris, Danu, Yosep, serta Mimin Mintarsi, istri muda dari Yosep. Sudah 40 hari lebih berjalan, kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini serta Amalia Mustika Ratu masih terus menjadi misteri. Pihak kepolisian sampai dengan saat ini masih belum juga bisa mengungkap kasus yang sudah menjadi sorotan ini. Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal di dalam mobil Alphard di rumah mereka di Dusun Cisuti, Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat tanggal 18 Agustus 2021. Kompetisi PUBG dilarang di negara komunis Cina. Cina kembali menerbitkan regulasi untuk membatasi gamer. Pemerintah negeri tirai bambu itu belakangan diketahui melarang seluruh turnamen atau kompetisi e-sport yang melibatkan game battle royale populer PUBG Battlegrounds. Hal itu disebabkan karena lembaga yang mengawasi konten berita dan internet di China National Press and Publication Administration belum menyetujui konten kompetitif PUBG disiarkan ke publik. Dengan begitu, beberapa turnamen bergengsi di Cina seperti PUBG Champions League tidak akan bisa digelar seperti biasanya. PCL merupakan kompetisi yang bakal menyeleksi perwakilan Cina yang nantinya bakal berkompetisi di level global sekelas PUBG Global Championship. Para pemain profesional dari Cina pun terancam tidak bisa mewakili wilayahnya untuk berkompetisi di ranah global. Larangan terhadap kompetisi e-sport PUBG di Cina, menurut Vice President of China Culture Management Association Esport Committee, Yi Bozang, bakal turut berdampak kepada beberapa pihak lain di luar para pemain profesional saja. Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Peringatan tersebut berhubungan dengan terjadinya tragedi nasional pembunuhan keji oleh G30S pada 1 Oktober 1965. Tragedi tersebut menimbulkan korban perwira militer, yaitu 6 jenderal TNI dan 1 kapten yang dibuang ke sumur tua di Lubang Buaya. Seorang pengawal dari Perdana Menteri II, Dr. J. Leimena juga menjadi korban pembunuhan G30S. Sementara itu, ada juga 2 korban perwira di Yogyakarta yang dianiaya dan dibunuh oleh G30S pada tanggal yang sama. Jenazah mereka ditemukan di dalam sebuah lubang di Desa Kentungan, Yogyakarta. Sebelumnya, dirangkum oleh Tribun News berikut daftar korban tersebut. 1. Letjen TNI Ahmad Yani, Menteri atau Panglima Angkatan Darat atau Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi. 2. Maijen TNI Raden Suprapto, Deputi 2 Menteri atau Panglima AD Bidang Administrasi. 3. Maijen TNI Mas Tirto Darmo Haryono, Deputi 3 Menteri atau Panglima AD Bidang Perencanaan dan Pembinaan. 4. Maijen TNI Siswondo Parman, Asisten 1 Menteri atau Panglima AD Bidang Intelijen. 3. Brigjen Donald Ishak Panjaitan, Asisten 4 Menteri atau Panglima AD Bidang Logistik. 6. Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo, Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat. 7. Letu CZI Pierre Andreas Tendean, Ajudan Jenderal AH Nasution. 8. Bribka Karel Satsuit Tubun, Pengawal Perdana Menteri II, Dr. J. Leimena, tetangga AH Nasution. 9. Brigjen Katamso Darmo Kusumo, Komandan Rem 072 atau Pamungkas Yogyakarta. 10. Letkol Sugiono Mangunwiyoto, Wakil Danrem 072 Pamungkas Yogyakarta. Perlu diketahui, Pierre Tendean menjadi korban penculikan karena ia berusaha melindungi atasannya, AH Nasution, dengan cara mengakui dirinya sebagai Jenderal AH Nasution. Selain Pierre Tendean, putri AH Nasution yang bernama Ade Irma Suryani dibunuh di rumahnya oleh G30S saat kejadian penculikan. Tanggal terjadinya peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila sejak penetapannya oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1984.